Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Mafiani Mauliana dengan NIM 2202-10164. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Bentuk negara merujuk pada struktur organisasi politik suatu negara. Secara umum, bentuk negara dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada negara kesatuan. Kekuasaan tertinggi terpusat pada pemerintahan pusat. Daerah-daerah memiliki kewenangan yang terbatas dan diberikan oleh pemerintah pusat. Indonesia merupakan contoh dari negara kesatuan. Yang kedua itu ada federasi, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang luas dalam mengatur urusan pemerintahannya. Contoh dari negara federasi adalah Amerika Serikat dan Jerman. Nah, yang kedua itu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berkaitan dengan cara kekuasaan yang dijalankan dalam suatu negara. Terdapat beberapa sistem pemerintahan, namun yang paling umum adalah yang pertama itu ada sistem presidensial, di mana kepala negara atau presiden sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua itu ada kekuasaan legislatif dan eksekutif terpisah. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua itu ada parlementer. Kepala negara atau raja bersifat seremonial. Kepala pemerintahan atau perdana menteri dipilih oleh parlemen. Yang ketiga itu ada kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh dari negara dengan sistem parlementer adalah Inggris dan Kanada. Nah, selanjutnya itu ada bentuk negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama itu ada negara kesatuan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang. Nah, yang kedua itu ada republik, di mana kepala negara atau presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. Yang ketiga itu ada sistem presidensial. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Itu ada ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yang pertama itu ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua itu ada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketiga itu ada pemilihan umum secara langsung untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang keempat itu ada kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Nah, yang terakhir itu pentingnya memahami bentuk negara dan sistem pemerintahan. Memahami bentuk negara dan sistem pemerintahan sangat penting karena yang pertama itu ada mengarahkan arah kebijakan negara. Bentuk negara dan sistem pemerintahan akan mempengaruhi cara mengatur negara dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua itu ada menentukan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Sistem pemerintahan yang berbeda akan memiliki cara yang berbeda dalam melibatkan warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada mempengaruhi stabilitas politik. Bentuk negara dan sistem pemerintahan yang tepat dapat menciptakan kestabilisasi politik dan keamanan. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts.